kimia yang belakangnya hilang, yang belakangnya hilang. Yang belakangnya ada berarti pernah lihat. Nah, saatnya sekarang dihafalkan. Tadi tuh jembatan keledai. Nah, sekarang kita lanjut. Apa? Oke. Jadi tadi itu namanya tabel sistem periodik unsur. Apa yang dimaksud unsur? Ada yang bisa menjelaskan? SMP juga udah pernah. Unsur itu apa sih? Unsur itu apa? Unsur adalah zat tunggal yang tak dapat diuraikan. Ya, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan. Nah, si tabel periodik unsur yang tadi di sini, ini nggak dapat diuraikan. Contoh, misalnya contoh unsur. Dari ini misalnya ada Li. Li, ada yang pernah tahu atau pernah dengar Li? Li itu apaan? Litium. Ya, litium. Litium, betul litium. Litium itu buat apa? Baterai, betul. Nah, litium itu, Li itu udah apa namanya? Udah satu kesatuan. Dan itu udah nggak bisa kita apa namanya? Kita pisahkan lagi. Diapa-apain ya nggak bisa. Jadi itu namanya zat tunggal. Oke. Nah, jadi zat tunggal yang sistem tabel periodik unsur ini itu sudah tidak dapat diuraikan lagi. Nah, si unsur gitu ya, ada dalam bentuk atom, ada dalam bentuk molekul. Oke, ada dalam bentuk atom, ada dalam bentuk molekul. Contohnya, contoh atom itu kayak Li, O, C, H, Na, He. Ini kita tes nih ya, tak pada tahu nggak nih? Cl. Oke, O itu di sini apa? Ada yang tahu? Oksigen. C itu? Karbon. H itu? Hidrogen. Na itu? Natrium. He? Helium. Itu suara yang kecil siapa? Oh, itu Alifa ya? Kayak kecil suaranya dari jauh gitu. Kayak di belakang tadi pas Filzah jawab kayak dia di belakang Filzah gitu. Iya, bener. Sedangkan saya vokalis utamanya. Oh enggak ya? Oke. Cl, klorin. Nah ini harus secara umum dihafalkan ya. Nah ini atom. Jadi atom partikel terkecil penyusun yang membentuk unsur kimia. Nanti terdiri dari apa? Nanti kita lihat. Gitu ya, kita bahas satu-satu. Selanjutnya ada molekul. Oke. Nah,
Jadi ada namanya molekul. Molekul itu apa sih? Molekul itu gabungan dari atom, ya. Gabungan dari atom namanya molekul. Maksudnya gimana, Pak? Di alam, O itu dia nggak sendiri, tapi dia pasti O2. Ya. Jadi dia nggak mungkin O1 gitu, nggak mungkin. Nah, dia O2. Nah, gabungan atom yang sejenis namanya molekul unsur. Jadi ada O2, ada N2, ada H2. Nah, ini dia gabungan atom yang sejenis namanya molekul unsur. Sedangkan gabungan dari atom yang tidak sejenis namanya molekul senyawa. Contohnya NaCl, H2O, H2SO4. Nah, jadi kalau satu aja namanya atom, kalau digabung namanya molekul. Kalau gabungan atom yang sejenis namanya spesifiknya molekul unsur. Gabungan dari atom yang tidak sejenis namanya molekul senyawa. Oke. Di sini NaCl. Ada yang tahu NaCl itu apa? Garam. H2O air. H2SO4 H2SO4 asam sulfat ya. Nah, di sini ada beberapa nama yang diketahui itu oksigen, O2, ozon, O3 dan kawan-kawan. Oke, ini udah. Oke, kita tidak akan ke sini dulu. Ini kasihan amat sih kok langsung ke sini sih. Perhatikan tuh. Tulisan pertama reaksi kimia. Oke, ini kita aneh juga ya, saya baru tahu loh ini. Oke, kita tidak akan ke sini dulu, tapi kita akan belajar masing-masing terlebih dahulu. Oke, kita lihat ada namanya atom. Atom berasal dari kata A dan tomos. A itu artinya apa? A itu artinya tidak, tomos itu artinya tidak dapat dibagi. Jadi atomos itu zat yang sudah tidak bisa dibagi lagi gitu loh. Namanya atom. Contohnya tadi ada O, yaitu oksigen. Nah, jadi ada teori atom yang berkembang dari zaman Yunani. Atomos itu dari zaman Yunani sampai akhirnya ada berbagai macam teori. Mungkin nanti di sekolah dipelajari ada teori Dalton, atom Dalton, ada teori atom J.J. Thomson, ya, ada teori atom macam-macam sampai akhirnya yang terakhir itu Niels Bohr. Nggak terakhir banget sih, tapi ini yang kita pelajari biasanya. Atom model atom Niels Bohr. Oke, ini SMP kelas 8 nih saya ini dulu sedikit. Apakah pernah belajar yang seperti ini? Nah, ini ada namanya model atom Niels Bohr. Ada inti, ada kulit, sama ada kulit lagi. Gedein dikit. Nah, gitu ya. Ada namanya ini inti. Kemudian ada namanya kulit. Oke? Kelihatan? Jadi atom itu terdiri dari apa? Dari inti dan kulit. Nah, di inti ada apa? Di inti itu ada, nah misalnya seperti ini. Ada yang tidak bermuatan, kita sebut namanya neutron. Dan yang bermuatan namanya proton.
Jadi inti itu terdiri dari neutron dan proton. Sedangkan kulit hanya satu. Ada apa di situ? Ada elektron. Nah, di sini ada namanya elektron. Oke. Jadi ada inti, ada kulit. Jadi kalau ditanya atom terdiri dari apa? Cukup jawabannya inti dan kulit atom. Nah, baru nanti di inti ada neutron dan ada proton. Neutron itu yang netral, proton itu yang positif, elektron itu yang negatif. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ada apa lagi ya? Ada inti, ada oke. Sekarang kita lihat cara penulisan atom atau di sini unsur. Nah, cara penulisannya ini lambang unsur dituliskan seperti ini. Nah, dituliskan seperti ini. Maksudnya Pak, contoh oksigen, maka X-nya kita ganti jadi O. A-nya itu apa? A-nya itu nomor atom. Nomor atom oksigen berapa Pak? Itu 8. Z itu nomor massa, nomor massanya dia 16. Nah, jadi dituliskan seperti ini. Ya. Jadi di sini ada nomor atom itu 8 dan ada nomor massa 16. Nomor atom 8 tuh apa sih Pak urutannya? 1, 2. Nah, oksigen tuh urutan ke-8. Ya, ini yang di atas tuh 8. Jadi ini nggak ada nomor massanya di tabel ini. Jadi hanya urutannya aja. Nah, jadi nomor atomnya 8, nomor massanya 16. Contoh ya, misalnya misalnya N. N itu kalau nggak salah 7, 14. Berarti nomor atomnya berapa? 7. Nomor massanya 14, gitu ya. Semudah itu, ya saat ini masih mudah. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, kita sholat seperti biasa. Nanti ketemu lagi jam 19.34, insya Allah. Oke, asik, ada emot.
Sono abang ajan. Bocil, sono. Oke. Udah pada join lagi nih? Mungkin tadi ada yang telat. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di sini ada namanya nomor atom ya. Nomor atomnya 8, 16. Nomor atom ini terdiri dari apa sih? Nomor atom ini dia hanya ada namanya proton. Ya, jadi kalau nomor atom itu proton, jumlah proton. Berarti kalau oksigen jumlah protonnya 8. Nah, sedangkan kalau nomor massa ini terdiri dari apa? Proton ditambah neutron. Oke, gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita tulis oksigen 18, otomatis jumlah protonnya 8. Nomor massanya 16, karena protonnya 8, berarti neutronnya juga 8. Oke, sekarang kita coba N. N itu 7, 14. Nomor atomnya tadi udah. Jumlah protonnya jadi berapa nih? Nitrogen. 7. Jumlah neutronnya 7 juga. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya sama elektron? Nah, jumlah elektronnya ini sama 7 juga. Di sini jumlah elektronnya 8 juga gitu ya. Kok bisa sama? Jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Syaratnya apa? Syaratnya jika dia atom yang sifatnya netral. Jadi kalau sama gitu ya, jumlah proton dan neutron, kalau dia netral pasti sama jumlahnya. Itu yang udah login siapa lagi tuh? Oh, Filzah. Ya, jadi jumlah proton dan neutron pasti sama kalau pada atom netral. Contoh, misalnya saya punya Na 1123. Berarti ada di sini nomor atom, ada nomor massa, ada jumlah proton, ada jumlah neutron, ada jumlah elektron. Oke, nomor atomnya berapa berarti nih? 11. Nomor massanya? Nomor massanya 23. Jadi ini nomor atom, ini nomor massa. Jumlah protonnya? Jumlah protonnya? Berapa? Jumlah proton sama dengan nomor atom. Gimana? Berarti berapa jumlah protonnya? 11. Jumlah neutronnya? 12. Jumlah elektronnya? Jumlah elektron sama dengan jumlah proton 11. Oke, itu ada yang join lagi? Apa kepencet? Oh, Alifa. Oke. Ya jadi nomor atom ini 11, nomor massa ini 23, jumlah proton sama dengan nomor atom. Jumlah neutron itu berarti nomor massa dikurangin nomor atom atau proton gitu ya. Karena nomor massa itu proton ditambah neutron. Lah protonnya 11. Nomor massanya 23. Oh, berarti neutronnya 12 karena 11 tambah 12 ya 23. Nah, seperti itu.
Elektronnya kalau dia atomnya netral, apa sih netral? Oke, netral itu nanti dia tidak ada muatan apapun, berarti dia sama. Yang tidak netral contohnya Na+. 11, 2, 3. Berarti nomor atomnya berapa nih? Nomor atomnya berapa? Nomor atomnya 11. Nomor masanya? Berapa nomor masanya? Berapa? 23. Jumlah protonnya? Berapa jumlah protonnya? 11. Jumlah neutronnya? 12. Jumlah elektronnya? Berapa jumlah elektronnya? 10. Kenapa 10? Karena plus. Artinya plus itu kehilangan 1 elektron. Kalau plus 2 kehilangan 2 elektron gitu ya. Nah, karena plus 1 kehilangan 1 elektron. Tadinya 11, elektronnya sekarang jadi 10. Bingung nggak? Oke. Contoh. Ya. Saya punya oksigen 8, 16. 2 min. Atau min 2. Berarti nomor atomnya? Nomor atomnya 8. Nomor masanya? 16. Jumlah protonnya? 8. Jumlah neutronnya? Jumlah neutronnya 8. Karena nomor massa dikurangi jumlah elektronnya? 10. Karena 2 min kelebihan 2 elektron. Tadinya kalau normal sama protonnya 8. Tapi karena 2 min kelebihan 2 elektron, jadi elektronnya 10. Bingung nggak? Nggak bingung? Oke ya. Nah ini namanya atom yang bermuatan disebutnya ion. Disebutnya ion. Yang bermuatan positif disebutnya kation, yang bermuatan negatif disebutnya anion. Oke. Aman ya, kita lanjut. Apalagi sih di sini. Nah, ini beda di sini sebenarnya nih. Harusnya sih yang lain dulu tapi nggak apa-apa ya. Kok nggak apa-apa sih, Pak? Oke. Nah, di sini kita lihat kita lihat apa, Pak? Dalam suatu reaksi kimia, ini ada contoh. Tadi udah atom-atoman udah lah ya dianggap. Sebetulnya nanti ada lagi di semester 2 lanjutannya. Cuman semester 1 cuman pengenalan seperti itu aja. Nah, di sini ada contoh suatu reaksi kimia. Nah, di sini ada contoh suatu reaksi kimia. Ini saya ambil aja. Ini segini aja nih. Nggak usah dengan bla-blanya. Oke, di sini dipisahkan oleh tanda menjadi ya. Tanda menjadi ini artinya sebelah kiri bereaksi menjadi sebelah kanan. Sebelah kiri ini kita sebut namanya reaktan. Reaktan itu apa sih? Reaktan itu bahan yang mau kita olah gitu ya. Sedangkan hasilnya sebelah kanan itu kita sebut produk. Ya, jadi ada reaktan dan ada produk. Nah, seperti ini. Ini saya baru saya ambil di sini. Ya, ini namanya reaktan. Reaktan itu zat yang ditulis sebelah kiri. Jadi dia yang mau kita reaksikan. Sedangkan zat yang di sebelah kanan itu kita sebut namanya produk. Nah, ini produk. Oke, zat yang ditulis di sebelah tanda panah namanya produk. Jadi
karbon dioksida kita reaksikan dengan H2O atau air, maka akan menjadi ini. Oke. Nah, keduanya dihubungkan dengan tanda panah, itu artinya arah reaksinya. Nanti tanda panahnya di kelas 11 belum tentu seperti ini, tapi bisa bolak-balik. Ya, nah itu cara membacanya. Yang direaksikan zatnya itu di dalam kimia ada 4 jenis nanti. Ada solid, padatan. Nah, di sini kebetulan. Nah, ini nih. Nah, ini namanya solid. Ya, solid itu padatan. Contohnya glukosa, garam, itu solid. Sedangkan kalau gas karbon dioksida, gas oksigen, itu ditulisnya G. Bukan GG ya. GG artinya apa kalau main game? Asik. Tahu aja yang suka main game ya. Saya tuh nggak tahu GG itu, cuman saya nanya sama anak saya yang TK waktu itu. Kan dia bilang GG, apaan sih GG? Good game. Oh, baru tahu tuh saya ya. Mungkin kalau nggak nanya saya nggak tahu. Terus nanyanya sama anak kecil. Ternyata dia tahu GG. Good game. Nah, G di sini bukan good game, tapi gas. Sedangkan ada aqueous. Aqueous itu larutan. Ada yang bisa ngasih contoh? Aqueous itu seperti apa? Aqueous. Contohnya, contohnya ada garam, dimasukkan ke air, diaduk-aduk. Nah, itu larutan. Ada gula, dimasukin ke air, diaduk-aduk. Nah, itu larutan. Nah, es teh manis itu ada apa? Ada terlarutnya, ada gula, sama ada teh. Es teh manis rasanya apa? Makasih. Rasanya apa? Nggak dijawab lagi ya. Sayang sekali. Terus kata Filja udah nggak mempan, itu mah yang dulu gitu ya. Oke, ya jadi contoh larutan itu segala sesuatu yang kita larutkan. Nggak perlu di air, bisa yang di lain gitu ya. Contohnya pelarut selain air itu alkohol misalnya. Ada yang bisa memberi contoh pelarut alkohol contohnya di mana? Zaman dulu tahu obat batuk? Obat batuk tahu tapi obat batuk zaman dulu tuh ada sirup. Ya, bentuknya sirup. Nah, itu pelarutnya apa? Salah satunya alkohol. Ya, jadi mengandung alkohol. Beberapa obat batuk itu zaman saya SD SMP kali ya. Itu banyak mengandung alkohol karena digunakan sebagai pelarut. Terus memabukkan nggak gitu ya? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya saya juga nggak tahu sih. Tapi ada ya zaman dulu ya. Tapi jangan dicari-cari. Cari-cari lagi nanti contohnya ya. Obat batuk mengandung alkohol. Saya sih tahu. Ya, tuh kan ada kan? Mana ya alkoholnya? Kok nggak ada sih? Oh ya ini salah satunya nih 2,5%. Kemudian ini 9,9%. Fix formula 10%. Ada yang pernah dengar fix formula? Nah, OBH ya dulu. Saya sering minum OBH Nelco. Nah, ini lerang saya tidak. Oh, ini direkam ya pakai YouTube ya. Masa saya masih rekam? Oh iya bener. Ini saya apa ya, patokannya dari sini. Ya jadi kalau ada yang salah ya mohon maaf gitu ya. Karena memang ya dari sini. Nah, pelarutnya tadi saya bilang tidak selalu air, tapi juga bisa
alkohol. Oke, itu ditulisnya aqueous. Sedangkan liquid, ada yang bisa kasih contoh liquid apa? Contohnya? Apa liquid? Alkoholnya, airnya, air murni. Gitu ya. Jadi itulah liquidnya. Nah, contohnya di sini air murni. Karena kalau ini alkohol nanti mabok tanamannya. Oh enggak ya. Ini air murni nih. Jadi ini air murni, ini gas. Gas murni gitu ya. Bukan gabungan. Nah, ini gas juga. Nah, baru ini solid. Solid itu padatan. Bukan, lu nggak solid, lu sama temen, lu nggak solid gitu ya. Mungkin salah satunya, pernah dengar kata-kata solid nggak? Lu nggak solid, pernah nggak gitu? Pernah dengar kata-kata, lu mah nggak kompak, pernah nggak? Nah, solid itu dalam bahasa Inggris kompak, padat, ya. Jadi solid, kompak itu dua hal sama, yaitu padat. Nah, saya nggak tahu lah, itu kenapa dari apa berubah makna gitu ya. Kalau zaman sekarang, lu nggak padat. Apa tuh artinya nggak solid gitu ya. Lu nggak padat, nggak kompak gitu ya. Nah ini sama nih, solid, kompak tuh sama. Ya jadi nanti kalau ada reaksi kimia ada ini bukan apa ya, ini bukan iseng aja. Karena nanti digunakan. Tapi biasanya di kelas ada yang semester 2. Ya, terutama yang GG nih, yang GG ada di semester 2. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, terus ada angka yang di depan. Kalau di matematika, yang di depan variabel disebutnya apa? Kalau yang di matematika disebutnya apa? Angka di depan variabel. Misalnya 6x ditambah 2. 6-nya apa? Koefisien. Konstanta 2-nya. X-nya variabel gitu ya. Nah, ini pun sama. Koefisien, dia disebutnya koefisien. Jadi ini 6 koefisien, 6 koefisien, 1 koefisien. Oke. Nah, terus koefisien ini ditetapkan dan dicantumkan, perhatikan baik-baik, nanti kita akan latihan, agar persamaannya setara. Apa tuh setara? Jumlah atom di kiri dan jumlah atom di kanan harus sama. Masa? Oke, perhatikan baik-baik. Ini ada berapa C-nya? C yang ini ada berapa? Ada 1. Tapi karena koefisien di depannya 6, berarti di sini C-nya ada 6. Sekarang kita lihat, C di sini ada berapa nih? Ada 6. Karena C 6. Koefisien 1. 6 kali 1? Ya 6. Oke. Sekarang O-nya berapa di sini? Ada 2. Tapi karena koefisiennya 6, 2 kali 6? 12. O-nya ada berapa di sini? 1. Koefisiennya 6. 1 kali 6, 6. Berarti total O-nya ada 18. Sekarang di kiri. Ini 6. 2 kali 6, 12. Oh, jadi O-nya 18 juga. Bingung nggak? Hanya dirimu. Oh, enggak ya. Oh, ini direkam sama YouTube. Siapa tuh ngedenger nanti suara saya. Oh, ini suaranya suara emas gitu ya. Mas Budi maksudnya. Oke. Hanya di kiri berapa? 12. Di kanan? 12 juga. Nah, nanti kita akan belajar penyetaraan. Oke.
Ada yang tanya nggak sampai sini? Nggak boleh satu atom pun berbeda ya. Itu tidak boleh. Jadi harus sama. Nah, contohnya di sini, ini kalau tanpa koefisien, biasanya SMP dulu ngasihnya tanpa koefisien. Ingat nggak? Reaksi fotosintesis, reaksi pernapasan, udah aja CO2 ditambah H2O. Nah, biasa gini kan waktu SMP dulu. SD juga sama. Nah, sekarang kita udah naik level ya. Udah ke next level. Karena kita sudah lulus dari SD dan SMP. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini tadi penjelasannya. Sekarang mari kita berlatih. Oke, kita ambil yang ganjilnya dulu ya. Ya guys ya, kita ambil yang ganjilnya ya guys ya. Oke, silakan dikerjakan. Kasih di depannya koefisiennya berapa supaya dia setara. Fotokan. Fotokan ya guys ya. Fotokan ke Japri ya. Bentar. Japri. Ada yang sudah? Apa? Belum ngerti. Oh gitu, oke. Yang lain? Ada yang udah masih ada yang bingung? Jangan sebaiknya. Oke, contoh ya. Ini Alifa lagi ngerjain nggak Alifa? Alifa. Iya, Alifa ya. Namanya panggilannya Alifa apa Safa sih? Yakin. Tapi namanya Safa kan? Jadi saya dulu pernah ngajar namanya Cahaya Cinta. Cahaya Cinta Kamila kalau nggak salah ya. Saya lupa Cahaya Cinta apa gitu. Jadi SD panggilannya ini, SMP panggilannya ini, SMA panggilannya ini gitu. Oke. Nah jadi, oh gitu. Wih sesuatu banget ya. Tahu gitu dia dari bayi dipanggilnya Alifa, Alifa, Alifa gitu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya eh ketika apa namanya? Ketika mereka ini gue juga punya temen di SMP itu siapa namanya Cahya itu nggak ada yang kenal gitu ya padahal dipanggilnya Kamila waktu SMP. Nah pas SMA Cinta jadinya orangnya tuh nggak ada yang kenal sama dia padahal oh itu mah namanya ini nggak tahu namanya ini gitu. Jadi kalau nggak dipanggil nama depan tuh agak ini tapi kita sepakat aja Alifa. Oke Alifa bisa nggak nih Alifa? Ya, sekarang kita lihat. Ini N-nya ada 2. Di sini N-nya ada berapa? Di sebelah kiri N-nya ada 1. Tambahin aja koefisiennya. Ingat ya, yang kita tambahkan koefisiennya. Jangan kita tambahin di sininya, nggak boleh.
Ya, itu nggak boleh. Itu menyalahi aturan. Jadi beda molekul kalau kayak gitu, beda jenis. Nah, 2 di sini. Nah, kalau kita tambahkan 2 koefisien di sini, sekarang N-nya ada berapa jadinya? 2 di kiri 2 di kanan 2. H-nya ada berapa di kanan? H-nya ada 6. Kan 3 kali 2. Kan udah ada 2-nya tadi, 6. Sedangkan di kiri ada berapa? 2. Berarti koefisiennya harus dikasih 3. Nah, jadi N2, 3H2 menjadi 2NH3. Sekarang udah setara. Bingung nggak? Oke. Bingung nggak, Filzah? Halo, Filzah, bingung nggak, Filzah? Bingung nggak? Tapi tadi ada pas saya taruh ini 2 gitu. Oke. N-nya di kiri apa? 2. Di kanan tadinya? Tadinya 1. Nah, nggak boleh taruh di sini. Itu nggak boleh. Itu beda molekul. Maka koefisiennya jadi 2. Nah, N-nya 2, pas kiri 2, kanan 2. Bingung nggak? Nah, sekarang H-nya di sini berapa? 3. Di kanan. Tapi kan koefisiennya 2. 3 kali 2? 6. Di sini cuma ada 2. Oh, koefisiennya harus 3. 2 kali 3, 6. Gitu. Jadi namanya penyetaraan. Bingung nggak? Brian, bingung nggak Brian? Oke. Oke. Sekarang nomor 3. Kok apa nomor 2? Nomor 2 panjang. Kita yang gampang dulu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oh, tadi nanya desimal. Desimal boleh, tapi sebaiknya tidak jadi desimal. Pecahan boleh, tapi sebaiknya tidak jadi pecahan. Tapi boleh, boleh. Gimana caranya Pak nggak jadi pecahan atau desimal? Bisa. Apa? Desimal boleh. Pecahan boleh. Apa saya mau dibulatin? Boleh. Pak mau dibulatin tapi bingung caranya? Boleh. Apa? O7 kenapa? Nah, itu dia gimana caranya. Ada yang udah belum? Ada yang udah? Yang awal udah sama. Coba, apakah ada yang udah? Udah belum? Brian udah belum? Piljah? Piljah itu susah loh dibuat orang Sunda. Ada F, ada Z. Jadinya iya emang paling gampang piljah. Piljah? Iya. Belum juga. Alipa?
Alipa udah belum Alipa? Belum. Ini yang bingung yang mananya? Boleh kalau mau, boleh. Boleh kalau mau. Oh, ini saya bulatin tuh. Udah bulatin kan? Ya, yang ini saya kotakin, boleh. Ini dibulatin. Nah, ini segitiga boleh. Tuh. Oke, Brian udah belum Brian? Ini CL2 udah sama belum kiri kanan? Udah. Berarti di sini O-nya 7, di sini harus berapa koefisiennya? Harus 3,5 kan? Oke, kalau gitu kali 2 semua ruas. Jadi 2Cl2 ditambah 7O2 menjadi Cl-nya ada 4, Cl-nya ada 4. O-nya 14, O-nya 14, iya nggak? Oke, bingung nggak? Boleh, yang penting tidak desimal. Tapi nanti boleh nggak? Tergantung guru di sekolah. Ya, tapi kalau dibikin gini, itu insya Allah tidak ada perbedaan. Tapi kalau ada desimal, itu tergantung guru di sekolah. Oke, bingung nggak? Nggak? Nggak ngeliatin mah. Nanti ketemu soal lagi, Pak itu gimana teh Pak? Pak gimana teh? Pasti gitu lagi. Oke, sok sampai bisa. Ini saya pilihin soal yang pendek-pendek nih. Tadi ada yang panjang. Udah belum nih? Bisa nggak? Kalau bisa nggak? Oh, O-nya O yang kanan harus sama dengan O yang kiri aja. Dan nggak boleh kita kasih, oh di sini tambahin 1 misalnya gitu ya, nggak boleh. Tambahin 2 maksudnya. Tambahin berapa nggak boleh, pokoknya yang ditambahin harus di koefisiennya, oke? Oke.
Udah belum? Udah? Halo? Ini oke. Ini pada mengheningkan cipta semua. Mengheningkan cipta, mulai. Pokoknya harus di koefisien di sini. Tidak boleh di sini jadi berapa, nggak boleh. Hanya di depan. Udah? Oh gitu. Asik nanti aja kalau gitu. Kita tulisin aja kalau gitu nanti. Oke, Piljah sama Alipa udah. Oke, Piljah udah belum Piljah? Halo Piljah, udah belum? Oke. Piljah berapa Piljah? Di depan sini koefisien hidrogen peroksida H2O2 berapa? Berapa? Di sini 2. Di sini 2. Oke, udah. Brian? Brian? Sama. Oke, berarti di sini 1 ya. Jadi karena 1 nggak usah ditulis, gitu kan? Oke. Coba 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. Di sini 4. O-nya 1. 1 kali 2 2. Di sini 2. Oke. Nah, bingung nggak Alipa? 0 yang di tengah tuh yang mana? 0 yang ada habis H2. Ini. Ini 1 berarti dia. Ini oksigen. Cuma 1 H2O. Gitu. H-nya 2, O-nya 1. Oke. Iya kan air, H2O. H2O2 nyambung, hidrogen peroksida. Gitu. Oke, ada yang tanyain nggak nih? Oke, PR ya.
PR sifatnya sunnah karena di sekolah belum belajar, tapi kalau udah belajar sifatnya wajib. Oke, ini PR-nya. Plus nanti PR-nya hafalkan sistem tabel periodik unsur dari golongan 1 sampai golongan 8A. Ya, dari hari libur nanti Kamis, Rabu, CS Ferry sampai dengan heboh negara Arab karena seksi ratunya. Oke? Dites. Ya kayak tadi ditanya gitu ya. Ditanya besaran pokok ada berapa? 7, coba satu-satu. Ternyata lupa gitu ya. Nggak apa-apa. Cuman itu kenapa sih Pak? Ya karena insya Allah ulangan tuh yang fisikanya itu. Nggak mungkin, hampir tidak mungkin 99% tuh pasti keluar deh. Besaran pokok yang kayak tadi. Terus sistem tabel periodik unsur. Insya Allah itu sampai kalau jadi dokter semua nih cita-citanya itu sampai kelas 12 sampai jadi dokter itu kepake semua. Gitu. Jadi daripada ngapalin nanti ya lebih baik ngapalin sekarang gitu kan. Oke. Supaya tenang dan kepakainya itu kita beli sepatu mahal, kepakainya jangka panjang. Nanti aja deh beli sepatunya. Padahal kita butuh juga dari sekarang gitu loh. Kalau saya sih hafalkan dari sekarang. Sebaiknya. Oke, kita cukupkan. Jangan lupa pekan depan kita insya Allah fisika lagi. Kalau matematika besok ada satu orang yang nambah, namanya Arkan. Dia sekolah di sekolah Alwil dan Serpong kalau nggak salah. Kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahalamin. Dan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Malam juga.